Salam sejahtera bagi kita sekalian. Seksi perempuan, yaitu Ina Pararikamis, Ina Naomi, dan Ina Giovanni yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam PHD Ina di tengah-tengah gereja HKBP Cirebon. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Punguan Ina yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan ayat 2. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Allah Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarkan sabda firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Punguan perempuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang tertulis dalam Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 8. Marilah kita membaca secara bersama-sama. Ina, kita mulai membaca. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu memiyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu.
Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, punguan perempuan, pada hari itu 6 hari sebelum Paskah, Yesus mengajak murid-muridnya ke Betania, yaitu ke tempat Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari kematian. Yesus hendak memberikan didikan, ajaran dan nasihat kepada banyak orang. Di sana diadakan perjamuan makan sebagai ucapan terima kasih Maria karena Lazarus saudaranya yang sudah mati dan dikuburkan itu dibangkitkan Yesus dengan kuasa dan mukjizatnya. Punguan perempuan yang dikasihi Yesus, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, mahal harganya, lalu memiyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Itu dilakukan Maria sebagai pertanda bahwa Maria sangat mengasihi Yesus dan memuliakan dia. Namun berbeda dengan Yudas Iskariot, si pencuri uang yang berkhianat. Dia mengatakan, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual dengan harga 300 dinar, lalu uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin?" Saudara-saudara, kedengarannya, pertanyaannya itu sangat baik dan dia sangat peduli kepada orang-orang miskin. Tapi sebenarnya tidak demikian di dalam hatinya. Ia tidak peduli kepada orang miskin. Sebaliknya, dia sering mencuri uang, mengambil uang yang dipegangnya. Persekutuan perempuan yang dikasihi Yesus Kristus, apakah mutiara yang berharga yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini? Yang pertama, marilah kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria melayani Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, bukanlah untuk mencari reputasi, bukanlah untuk mencari kehormatan, bukanlah untuk mencari pujian dari manusia. Sungguh-sungguh dia melayani Tuhan, meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni yang mahal itu dengan hati yang tulus, tidaklah untuk dipuji, untuk menerima penilaian dari manusia. Apakah perempuan HKBP Cirebon sudah melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan bersih? Melayani Tuhan harus bersedia berkorban waktu, berkorban uang, apapun yang kita miliki, kita korbankan dalam pelayanan untuk Yesus. Terlebih kita dicela, terlebih kita dibenci karena ikut di dalam pelayanan. Persekutuan perempuan, ingatlah, Allah telah terlebih dahulu mengorbankan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Melayani Tuhan tidaklah menghitung-hitung untung dan rugi. Apapun tugas panggilan kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, marilah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang pertama. Yang kedua,
hendaklah hidup kita tidak berpura-pura seperti Yudas Iskariot, seolah-olah peduli kepada orang miskin, ternyata berharap untuk penjualan minyak itu dapat digunakan oleh dirinya sendiri. Inilah ciri-ciri orang yang iri hati atas perbuatan baik orang lain. Saudara-saudara perempuan, apapun perbuatan baik yang kita lakukan, bisa saja ada orang lain yang tidak berkenan, seperti Yudas yang menghakimi Maria. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai perempuan memiliki hati yang jujur, memiliki hati yang tulus. Biarlah hari demi hari kita dibaharui oleh Allah dengan hati yang baik, dengan hati yang jujur, dengan hati yang ikhlas dan hati yang bersih. Biarlah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh semuanya kehendak Allah. Yang ketiga, Yesus mengizinkan Maria meminyaki kaki Yesus untuk mengingat hari penguburannya, persiapan kematian Yesus. Marilah kita mengingat di minggu-minggu sengsara ini, inang, mengingat pengorbanan Yesus yang mati untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Saat ini kita sudah masuk pada minggu-minggu sengsara, biarlah itu terukir di dalam hati kita, agar kita mengingat pengorbanan Yesus yang mati untuk kita orang berdosa. Dan yang keempat, orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu, kata Yesus. Apakah maksud dari perkataan Yesus ini? Sebagai murid-murid Yesus, marilah kita melayani Yesus dengan mengasihi orang-orang yang miskin dan peduli kepada mereka. Marilah kita sebagai perempuan gereja membuka keramahan kita, mengasihi orang-orang yang memerlukan bantuan. Apakah ada di antara kita orang-orang sakit? Marilah kita memberikan bantuan dengan mengunjungi mereka. Jika kita tidak dapat mengunjungi mereka, kita bisa dengan bervideo call, bertelepon menyapa mereka, menguatkan mereka. Jika kita tidak dapat bertelepon, kita bisa mengirimkan apapun yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, di seksi perempuan, biarlah keramahan kita selalu dibukakan oleh Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga untuk semua kebaikan Tuhan dan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini. Sebagaimana Maria yang meminyaki kaki Yesus, dia tidak hitung-hitung ekonomi untuk minyak narwastu yang dia berikan ke kaki Yesus, tetapi dengan tulus ikhlas melayani Yesus. Biarlah setiap kaum perempuan dibaharui setiap hari, memiliki hati yang bersih, hati yang jujur, tulus, ikhlas untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah Bapa di surga, biarlah kami melayani Tuhan dengan penuh kecintaan kepadamu. Bapa di surga, berkatilah setiap kaum perempuan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan mereka setiap hari di dalam pertolongan tangan Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka hikmat sebagai seorang ibu untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah rumah tangga mereka. Pada saat ini kami memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami meminta kepada Tuhan agar Engkaulah menumpangkan tangan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapak Pendeta Resort kami, Bapak Pendeta Sitinjang, Ibu Mutiara Boru Siahaan, dan Inang Nyonya Sintua Gultom Boru Pangaribuan. Ya Allah, berbelas kasihlah Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Engkaulah mengingatkan mereka agar tetap berserah diri kepada Tuhan, agar senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Bapa di surga, berkati juga setiap saudara-saudara kami yang sedang menghadapi ragam-ragam penderitaan pencobaan. Kiranya Engkau menguatkan mereka. Akhirnya Engkaulah memberkati gereja-Mu
HKBP Cirebon dan setiap anggota jemaatnya, mulai dari anak-anak hingga orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia, di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa negara kami. Engkaulah memimpin setiap pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya, agar melalui mereka kesehatan semakin pulih, ekonomi semakin meningkat, dan kami dapat hidup dengan baik di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah setiap kaum perempuan di rumah mereka masing-masing, beserta dengan anak-anak mereka. Ya Allah Bapa di surga, ampunilah kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang terbaik ketika kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kaum perempuan gereja HKBP Cirebon, Punguan Ina Naomi, Punguan Ina Parari Kamis, dan Punguan Ina Giovanni, dan seksi perempuan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya setiap hari kita meningkatkan iman kepada Tuhan dan menaikkan imun tubuh kita. Tidak lupa mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
Yang ketiga, menjaga jarak ketika kita keluar rumah. Dan keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom, Horas.